Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu serta anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena di pagi ini kita dikaruniakan hari baru dan pagi ini kita diperbolehkan untuk bersekutu melalui renungan harian Toraya edisi Kamis 7 September 2023. Dan di pagi yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah dan berkat-Mu yang memungkinkan kami untuk menikmati hari baru, hari pemberian-Mu. Dan sebelum kami beraktivitas di hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu yang kami yakini dapat menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17, firman Tuhan, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Membungkam kepicikan atau ungkamumo puduk katang paisanan. Itulah tema kita di pagi yang indah ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ungkapan Toraja, mintu kada dan nasang balinna, atau semua ucapan ada balasannya. Terlalu mudah membalas kata-kata dengan kata-kata. Begitu mudah berkata-kata, walaupun orang juga tahu bahwa pada akhirnya perbuatanlah yang mengungkapkan yang sebenarnya. Orang Kristen banyak dicemooh dan diserang dengan kata-kata oleh yang mengaku sebagai orang Yahudi. Di lain waktu, mereka dituduh oleh penguasa sebagai pembangkang dan tidak taat kepada penguasa dan pemerintah. Dari kalangan orang Kristen sendiri juga muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya bersikap kepada penguasa, pemerintah, dan semua lembaga dalam dunia? Petrus mengajak orang Kristen untuk pertama-tama melihat dirinya sebagai orang merdeka yang mematuhi dan memuliakan Allah dengan melakukan perbuatan baik sebagai wujud kesetiaan melakukan kehendak-Nya. Pembelaan dengan kata-kata akan dibalas dengan kata-kata oleh orang-orang picik. Perbuatan baik dan memuliakan Allah itulah yang bisa mengalahkan fitnah. Mematuhi lembaga-lembaga di dunia ini dengan melakukan perbuatan baik yang memuliakan Allah tidak akan menjadi celah buruk pada diri orang Kristen. Perbuatan-perbuatan baik termasuk dalam mematuhi lembaga-lembaga yang ada dalam dunia ini tentu saja bukanlah upaya untuk menjadi layak dan memperoleh pujian, tetapi
untuk menikmati hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan melalui kemuliaan Allah. Hadapilah fitnah dan cemooh dari mereka yang melawan atau menghambatmu, bukan dengan kata-kata tetapi dengan terus berbuat baik. Allah sendiri akan membungkam dan menghentikan mereka. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh menikmati kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan untuk tidak membalas kata-kata yang dari orang yang menyakiti atau melawan bahkan menghambat kami. Melainkan dari firman-Mu kami belajar untuk senantiasa berbuat baik, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri Allah yang akan turut berperan di dalam kehidupan kami, baik atau tidak baik keadaannya. Bapa dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sungguh berserah kepadamu. Kuatkanlah kami dalam menjalani hari ini, terkhususnya ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan atau pergumulan hidup, sehingga kami dapat menjalaninya dalam lindungan Tuhan. Peliharakanlah kami ya Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kami. Bagi saudara kami yang mungkin berada dalam keadaan berduka cita, kiranya Tuhan yang menguatkan. Buat orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, kiranya Engkau karuniakan sukacita dalam menjalani masa tuanya, sehingga dapat dijalani dengan penuh damai sejahtera. Juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit, atau jika ada di antara kami yang saat ini mengikuti renungan harian berada dalam kondisi yang kurang sehat, kiranya Tuhan sembuhkan dan berikan kekuatan serta kesabaran dalam berupaya untuk melawan sakit penyakit yang diderita. Dan berdoa buat anak cucu yang berjuang dalam pendidikan, kiranya Tuhan yang memberkati, dan juga yang berjuang untuk mendapatkan suatu pekerjaan, kiranya Tuhan berikan kesabaran, mampukan untuk terus berusaha, sehingga melalui semuanya itu ya Tuhan, kerenduan untuk mendapatkan suatu pekerjaan Tuhan nyatakan. Bapa dalam kerajaan surga, buat anak cucu yang berada dalam masa pertumbuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah sehingga dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang taat kepada orang tua, terlebih lagi menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam menjalani pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nyatakanlah kebenaran baik dalam menjalani kehidupan ini, suka maupun duka, dan percayalah bahwa Tuhan yang akan senantiasa berperkara dalam menjalani kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian teraya pada pagi yang indah ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.